sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat sore. Ada sukacita? Tidak ada sukacita. Kasihan song leader di depan sama WL. Nyanyi sendirian, kita tidak bernyanyi tadi ya. Tandanya sukacita, kita harus bernyanyi dengan penuh sukacita. Nats kita tertulis di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 dan 5. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian dikatakan nats kita. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengan nyalanya lilin 2 di depan, berarti kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Adik boleh tenang duduk. Kalau kita tahu Advent, apa namanya Advent ya? Artinya apa ya? Ada yang tahu? Penantian. Ya, penantian. Advent dan Pasion. Pasion juga penantian, menanti peristiwa yang paling bersejarah bahwa Yesus akan disalibkan. Advent, penantian, kita mau menanti Tuhan dengan segala keagungan. Kenapa harus berwarna ungu? Ada luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Ini di ayat ini, di nats ini, itu lahir lagu yang jangan lelah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah lubang. Itu. Ini karena apa? Semua tanah yang berlubang diratakan, tanah yang berlekuk-lekuk semua akan diratakan untuk mempersiapkan jalan menyambut Raja yang akan datang. Minggu Advent yang kedua ini kita boleh diajak untuk melihat latar belakang bangsa Israel. Dalam kitab Yesaya terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu disebut dengan Proto Yesaya. Yang disebut dengan Deutro Yesaya. Yang ketiga Trito Yesaya. Apa batasan yang 1, 2, dan 3? Proto Yesaya itu Yesaya pasal 1 sampai 40. Deutro Yesaya pasal 41 sampai 55. Trito Yesaya pasal 56 sampai 66. Nats kita ini masuk dalam kelompok yang pertama,
Proto Yesaya, di mana latar belakang bangsa Israel saat itu sedang berada di dalam pembuangan. Kenapa mereka dibuang? Ya kalau orang Batak bilang mereka punya 3J. Jugul, jogal, jigil. Tahu arti jugul? Jugul itu bandel, nakal. Jogal itu keras kepala. Jigil, di situ bandelnya, di situ nakalnya, di situ keras kepalanya, di situ juga kikir pelitnya. Udahlah kakak beradik lah yang 3 ini kan. Kenapa harus dikirim seorang Nabi Yesaya ke tengah bangsa Israel? Saat mereka dibuang ke Babel itu adalah salah satu puncak daripada amarah Tuhan, di mana bangsa Israel saat itu tidak mau setia dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Mereka dibuang ke Babel. Babel itu adalah tanah yang tandus. Mereka harus mengelola tanah tandus. Bisa kita bayangkan tanah tandus kita olah, bagaimanapun caranya sangat sulit. Enggak ada di situ kopi tuku, ya kopi kenangan nggak ada di situ, nggak ada warung Indomie, ya, nggak ada bar 33 sigaret, ya, tidak ada apapun. Yang ada hanya tanah gersang. Sungguh mereka sangat menderita. Coba kita bayangkan kalau kita dibuang ke tempat yang seperti itu. Air susah. Mau menanam segala sesuatu tanahnya tandus, kering, padang gurun. Tapi Tuhan tetap memberkati. Kalau kita pernah membaca dari kitab Kejadian di mana Tuhan mengatakan kepada Abraham, pergilah kau Abraham. Kemanapun engkau pergi, tempat yang kau pijak akan aku berkati. Tanah tandus pun menjadi subur. Itu luar biasa janji Tuhan kepada Abraham. Dan benar, kemanapun Abraham pergi, Tuhan selalu memberkati. Nah di sini kita mau melihat bangsa Israel sedang menghadapi, kalau kata kita bahasa sehari-hari, sedang apatis. Ya, sedang patah hati karena tidak ada pengharapan mereka bisa menjadi orang yang hebat. Oleh karena itu dari sekian banyaknya bangsa Israel, Yesaya dihadirkan datang ke tengah-tengah mereka. Kalau memang mereka mau kembali hidup dalam mimpi yang indah, mereka diajak untuk membenahi iman mereka. Mereka diajak untuk membenahi kehidupan mereka. Dan di sini Yesaya tidak peduli. Dia tidak peduli apakah itu orang mau dengar atau tidak. Dia nggak peduli. Yang penting Yesaya mengatakan, siapa bangsa yang mau kembali mendengar dan setia kepada Tuhan, datanglah. Dari sekiannya bangsa Israel banyaknya, hanya beberapa orang yang mau kembali kepada Tuhan. Inilah sisa-sisa Israel yang mau kembali dan Tuhan tidak peduli. Sama halnya dengan air bah. Masih Tuhan kasih kesempatan kita manusia bertobat. Tapi manusia semakin merajalela melakukan dosa. Untuk menghabiskan orang-orang berdosa, akhirnya Tuhan menghabiskan manusia dengan air bah. Dan Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan lagi. Ternyata kejahatan itu berkembang biak terus, tidak mati. Bahkan mereka sempat sambil sombong membangun menara setinggi langit, Babel. Dikacaukan bahasa semua orang. Tidak saling mengerti dan disitulah kekayaan kita akan bahasa di dunia ini. Banyak cara Tuhan menegur kita. Oleh karena itu Yesaya datang ke tengah-tengah bangsa Israel
Siapa yang mau menerima Tuhan, siapa yang mau kembali kepada Tuhan, siapa yang mau setia kembali kepada Tuhan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah supaya tidak berbelok-belok, supaya tidak bergunduk-gunduk tanahnya, harus diratakan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kita diingatkan melalui khotbah ini, karena Tuhan datang mau memberikan penghiburan. Ya tentunya kan sebagai bangsa yang sudah terbuang, mereka pasti dong sakit, sedih, patah hati ya, down. Nah, Yesaya mengatakan semua perasaan kita yang sudah diobrak-abrik dengan situasi, semua perasaan kita yang sudah tercampur dengan kekecewaan, saat kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, saat kita menyambut Tuhan, maka tidak ada lagi ratap tangis penderitaan. Duka cita diganti dengan sukacita, air mata diganti dengan kebahagiaan, akan semua dikembalikan oleh Tuhan. Tapi tidak semua orang percaya dengan hal itu. Tidak gampang. Apalagi bangsa Israel adalah bangsa yang jugul jogal jigil, tidak mudah berbicara kepada mereka tentang bagaimana supaya mereka bertobat. Bertobat itu diibaratkan kita mandi mengganti baju. Hanya baju yang kita ganti. Kita mandi, kita siram badan kita. Badan kita bersih, hati dan pikiran kita bersih enggak? Bisa iya, bisa tidak. Kita tidak bisa menghakimi orang, ya kan? Sama itu halnya dengan mie instan. Di situ ditulis sudah kadaluarsa. Warung-warung mengembalikan mie instan yang sudah kadaluarsa, ditangkap lagi oleh pabriknya, bungkusnya dibuang, diganti yang baru, tapi isinya tetap. Bahaya enggak ini? Bahaya. Tapi kita tidak pernah tahu itu bahaya. Inilah hidup di dalam kebohongan. Inilah hidup di dalam kemunafikan. Katanya bertobat tetapi tidak terlihat dari sikap dan perilaku. Yesaya tidak mau seperti itu. Yesaya mau bangsa ini benar-benar bertobat. Yesaya mau bangsa ini benar-benar kembali kepada Tuhan. Kalau dikatakan sekarang persiapkanlah jalan bagi Tuhan dan luruskanlah jalannya. Itu bukan berarti kita mempersiapkan dengan karpet merah itu tadi, bukan. Memberikan Tuhan jalan di hatimu. Memberikan Tuhan hidup di hatimu. Itu yang mau kita lihat. Karena biar bagaimanapun kebahagiaan kita itu tidak berasal dari orang lain. Diri kita sendiri yang buat kita bahagia. Itu makanya orang bisa bangga dengan gelar STH. Ya. Kalau kami pendeta itu seringkali singkatan-singkatan ini menjadi negatif. Dulu saya bangga STH, sarjana teologi. Tapi di perjalanan kehidupan, STH saya berganti menjadi selalu tampil happy. Apa yang mau kita cari dalam hidup ini? Saya bersyukur saya sudah memasuki usia lansia. Dan saya juga berdoa agar Tuhan memberikan umur yang panjang, agar saya bisa pensiun, berangkat dari pasar minggu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kita tetap meminta. Kalau meminta tangan di mana? Di bawah. Gak ada orang, Tuhan aku mau pensiun tahun 2028. Tolong panjangkan umurku. Tuhan juga gak mau dengar. Tapi kalau kita berdoa dengan kerendahan hati, kita berdoa dengan pergumulan, Tuhan tahu. Tuhan tahu kesungguhan hati kita berdoa. Tapi kemarin juga ada, habis kebaktian sore saya khotbah seperti itu. Inang, boleh gak konsultasi? Oh boleh, kenapa? Saya sudah serius berdoa. Tapi doa saya tidak pernah dikabulkan Tuhan.
Kepala kita sama hitam. Hati orang siapa yang tahu? Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, nggak perlu orang lain tahu. Pertobatan kita bukan karena orang, dan tangan kita ini, biasakan tangan kita ini, orang Batak ini rajin kali pakai tangan begini-begini nunjuk. Kau bertobat dulu, kau bertobat. Berubah, kau berubah. Tidak. Pertobatan kita, perubahan kita terjadi yang tahu hanya kita dengan Tuhan, bukan orang lain. Jadi kita jangan pernah menghakimi orang lain. Jangan merasa diri paling hebat, merasa paling kudus, merasa diri paling benar. Wah ini, kalau ada orang seperti ini bertobatlah. Apalagi sekarang ini di YouTube banyak sekali itu. Saya senang belakangan ini YouTube positif pandangan kepada para suami dan istri. Dikatakan suami-suami yang kasar dengan istri, siap-siaplah akan menderita hidupnya. Tapi kalau suami yang bisa menghargai istrinya, bisa membuat bahagia istrinya, bisa leluasa istrinya melakukan pelayanan ataupun melakukan pekerjaannya dengan baik, wah ini pasti suami-suami ini akan tetap berjaya. Jadi jangan kita bangga dengan pekerjaan kita yang sekarang, bahwa aku hebat, tidak. Kita tidak hebat, yang hebat itu Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Kita juga tanya kok sama Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, kita bertanya. Sudah terlalu banyak berkat kita terima dari Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan? Jawabnya cuma satu, selain puji dan sembah Kau. Hanya itu. Dan ini yang mau ditekankan oleh Yesaya, supaya kita memuji, menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana cara kita menyambut Mesias? Kita harus tahu kedatangan Tuhan ini adalah memberikan kekuatan, penghiburan. Tuhan mau mengangkat orang-orang yang sudah terbuang menjadi orang-orang yang paling bahagia, tidak lagi menderita. Sama halnya, seandainya sekarang kita ini adalah digambarkan bangsa Israel. Yesaya datang ke tengah-tengah kita dan menawarkan kepada kita, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Maukah kita? Kalau kita bilang jawabnya mau, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukan jalan di gereja, bukan jalan di rumah, jalan di hatimu. Bukakan hatimu untuk Tuhan. Jangan hidup di dalam kejugulan, kejogalan, kejigilan. Tapi hiduplah di dalam kelembutan. Orang Batak kan terkenal dengan suaranya yang keras ya. Kalau orang Batak ngomong gak perlu pakai mic, kedengeran. Saya kalau gak pakai mic juga khotbah bisa kedengaran suara saya. Itu ciri khas orang Batak. Suara boleh keras tapi hati dilembutkan. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang Batak yang sudah menjadi Kristen, anak-anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus hidup di dalam kelembutan hati. Tetapi terkadang orang Batak terkenal dengan temperamen tinggi, mudah sekali marah. Satu hal yang perlu kita ketahui di sini, kalau kita menjadi anak Tuhan, jangan gampang dipengaruhi dengan berita yang tidak baik, menangkap berita-berita yang tidak baik. Sehingga ini menjadi satu bahan untuk menjatuhkan orang lain. Aku dengar begini, enggak. Enggak ada hak kita menjatuhkan siapapun. Karena baik saya sebagai pendeta, Amang Inang, adik-adik semua Naposo di sini sebagai jemaat, kita sama di hadapan Tuhan, tidak ada bedanya. Bedanya saya punya ini, kalian tidak punya. Tapi kalau sama pengacara, sama-sama kami punya jubah hitam ya kan. Pengacara dipakai pada saat mau sidang. Pendeta dipakai saat mau marjamita, sama. Tapi yang mau kita lihat sekarang ini di dalam kehidupan ini, bahwa kedatangan Tuhan adalah kabar gembira dan sukacita saat kita dan umat Israel
yang kedatangannya dinanti-nantikan, artinya kembalilah, pulanglah ke jalan yang benar. Itu dia. Hidup ini sebentar. Jadi kalau ada kesempatan kita pakai untuk berbuat baik. Ya, seperti lagu itu ya. Bila ada kesempatan kita akan berbuat baik, setelah kita tidak mampu, tak berdaya, kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dalam hal ini kita mau diajak, apakah kita berani? Apakah kita bisa? Apakah kita mau menjadi Yesaya masa kini? Yesaya masa kini yang selalu memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Kita tahu kita tidak akan mampu mungkin, tapi waktu yang akan menjawab kita. Waktu yang akan, makanya kalau ada orang ribut mau cari kebenaran sendiri, siapa yang cerita ke sana kemari, itu berarti dia salah. Orang benar tidak perlu cari pembenaran, karena waktu yang akan menjawab bahwa dia adalah benar, walaupun waktunya sangat lama dijawab, tapi tetap kebenaran akan dijawab. Waktu kita ini tidak banyak. Karena kehidupan kita ini bukan kita yang ngatur, tapi Tuhan kan. Bila kau izinkan, ku percaya semua untuk. Bila nanti, ku percaya kuasamu. Semuanya waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang lewati, ku tetap waktu Tuhan. Itulah yang disampaikan Yesaya. Hidup kita ini penuh dengan segala cobaan. Hidup kita ini penuh dengan segala pergumulan. Hidup kita ini penuh dengan segala permasalahan. Bahkan ada orang yang gak jadi masalah dijadiin masalah. Saya selalu ingatkan kepada anak-anak juga, pada Amang di rumah. Kalau ada persoalan kecil mari kita hilangkan. Kalau ada persoalan besar, kita kecilkan. Tidak perlu dipahebo-hebo. Kalau kita yang suka menghebo-hebokan persoalan yang tidak penting, yaitu sayang waktu yang sudah Tuhan berikan. Karena Tuhan katakan, lewati cobaan ku tetap percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Nah sekarang hari ini Tuhan kasih waktu terbaik, kita diingatkan supaya kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan menyambut kelahiran Tuhan. Karena yang kita lahirkan, yang kita mau rayakan ini memang sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi nats ini lebih menjurus kepada bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan ke dunia ini untuk yang kedua kali. Nah disinilah kita akan melihat bagaimana keluarga yang hidup dalam pergumulan, banyak orang yang tidak mengerti. Tapi saya sebagai pendeta, nanti tanggal 26 Desember ini genap usia kependetaan saya 33 tahun. Banyak hal yang harus dihadapi dan hidup itu tidak gampang. Kita bisa bertahan kalau kita percaya dan setia kepada Tuhan. Jadi semua kita yang hadir di sini yang belum mendapatkan jodoh, yang belum dikaruniai anak, yang sudah dikaruniai anak, suami dan istri bagaimana bekerja sama membesarkan. Jangan bilang ini anak lu, didik nih, ajarin, enggak. Kalau sudah ada anak di tengah-tengah keluarga, itu tanggung jawab suami dan istri. Ya, kalau kalian sudah punya istri, manjakan istrimu. Suami-suami yang memanjakan istri, suksesnya luar biasa. Mau enggak? Pasti mau. Kalau tidak bisa membahagiakan istri, jangan buat dia menangis. Ya, kalau sudah menetes air mata istri karena kelakuan kita, wah hati-hati para suami ya, hati-hati. Karena apa? Begitu kalian keluar rumah,
doa kami istri ini panjang buat suami dan anak-anak. Betul nggak Inang? Ibu adalah tiang doa di rumah. Jadi kami ini berdoa untuk semua orang. Jadi kita sudah berdoa dengan tulus, suami menyakiti kita, ya Tuhan marah nanti. Jadi mumpung ada kesempatan, masih ada waktu, kita pakai bagaimana kita mempersiapkan hati, menyambut Tuhan, datang ke dunia ini, persiapkanlah jalan bagi Tuhan di dalam hidupmu. Dan kita mau mengubah, bertobat, ya. Bertobatnya jangan, kalau dalam bahasa Yunani kan dikata metanoia. Metanoia itu berhenti dari melakukan kejahatan. Stop. Saya nggak suka kalimat metanoia untuk kehidupan kita. Saya lebih suka kata bahasa Ibrani mengatakan syuf. Syuf itu artinya berbalik 180 derajat tapi maju jalan ke depan, tidak lagi melihat ke belakang. Kita semua punya dosa masa lalu. Ini sudah mau berakhir tahun 2024. Kita evaluasi. Saya berani mengatakan, mana lebih banyak sukacita atau penderitaan? Saya pribadi akan mengatakan lebih banyak sukacita. Sekalipun persoalan berat datang menghampiri kita, itu hanya satu di antara sukacita yang lain yang sudah kita terima. Jadi sudah sewajarnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan mohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita dimampukan mempersiapkan jalan bagi Tuhan di hatiku. Menyambut Tuhan, menyambut supaya bunga saja kan harus disiram biar dia tumbuh kan. Jadi iman kita juga disiram harus tumbuh. Ikan yang kecil saja, ikan teri, kalau dia hidup di laut, dia bisa bebas berenang, nggak diganggu dengan apapun. Mau besar kayak ada kapal, mau tinggi kayak kadar garam air laut itu nggak peduli, dia berenang aja. Tapi begitu ikan itu mati, maka dia akan membusuk, sama dengan iman kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, iman kita akan tumbuh. Semakin iman tumbuh, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau iman kita tidak tumbuh, pikiran kita selalu berpikiran negatif, selalu berpikiran jelek terhadap orang lain, negatif thinking kepada siapapun. Nah ini yang tidak membuat kita tumbuh di dalam iman yang sesungguhnya. Mari kita persiapkan jalan bagi Tuhan, kita ratakan tanah yang bergelombang, kita timbun tanah yang berlubang, supaya saat kita sampai kepada persiapan jalan ini, nama kita ada di dalamnya, kita masuk dan disambut oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah membuka tangannya, Dia mengatakan kepada kita, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan membuat kelegaan bagimu. Kita akan dilegakan. Tidak ada yang bisa mengangkat persoalan kita selain Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.